Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita lanjut lagi materi kita. Ya, kita lanjut materi kita lagi. Nah, coba kalian ambil buku pena kalian, buku pena C-nya, dan siapkan alat tulis ya. Nanti siapa tahu ada yang penting kalian garis bawahin, ya. Oke. Nah, silahkan dibuka bukunya di halaman 158 ya, halaman 158. Ya, di sini materi kita adalah menggambar kincir angin ya, menggambar kincir angin. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang kincir angin juga ya, yaitu menghias kincir angin ya. Nah, kemudian Bapak juga sudah jelaskan apa itu kincir angin ya. Gambarnya juga, contoh gambarnya juga ada di buku pena kalian. Ya, kalian bisa lihat lagi. Oke. Baik, di sini kita lanjutkan menggambar kincir angin. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang menghias, di sini kita menggambar ya. Jadi bagaimana kita menggambar kincir angin ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita menggambar kincir angin, kita kan harus paham dulu sebenarnya apa itu kincir angin. Ya, kincir angin itu sebenarnya digunakan untuk menghasilkan energi listrik ya. Ya. Oke, jadi kincir angin itu pada awalnya digunakan untuk menghasilkan yang namanya energi listrik ya. Dan ukurannya itu dia sangat besar, sebenarnya sangat besar ya. Nah, sekarang paling banyak menggunakan kincir angin itu misalnya seperti negara Belanda ya. Negara Belanda itu banyak sekali kincir angin ya yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik ya. Nah, cuma yang contoh misalnya seperti kincir angin yang ada pada buku kalian itu salah satu contoh mainan ya, salah satu kincir angin mainan ya. Jadi kincir angin mainan ini juga sebenarnya merupakan mainan tradisional juga ya di kita, salah satu mainan tradisional di Indonesia ya. Jadi ini sering sekali kita lihat ya. Bapak nggak tahu sih zaman sekarang itu masih ada atau enggak ya. Dulu sih sampai diperjualbelikan dulu ya, sampai diperjualbelikan. Jadi kincir angin itu, mainan kincir angin ini biasanya memiliki warna-warna yang berbeda-beda ya. Jadi di zaman Bapak dulu ya, itu banyak sekali yang suka mainin kincir angin ya. Jadi kalau misalnya kalau kita nggak beli ya, kita buat sendiri kincir anginnya ya. Oke. Nah, coba ya kalian garis bawahin buku kalian ya. Di buku kalian garis bawahin pada baris yang keempat ya, baris yang keempat. Kincir angin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik berukuran sangat besar ya, itu di garis bawahin. Oke, kincir angin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik itu berukuran sangat besar. Nah, kemudian kincir angin yang berukuran kecil biasanya digunakan sebagai mainan atau hiasan. Ya, itu di garis bawahin juga. Kincir angin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik itu berukuran sangat besar. Kincir angin yang berukuran kecil biasanya digunakan sebagai mainan atau hiasan. Nah, itu di garis bawah ini ya. Nah, kemudian ya supaya kita dapat melakukan kegiatan menggambar, tentu saja kita pasti butuh yang namanya buku gambar, terus pensil, penghapus, kemudian pensil warna, pewarna ya.
Nah, jadi itu beberapa alat yang perlu kita siapkan ketika kita ingin menggambar. Tentunya ada buku gambar, pensil warna atau krayon, ya. Kemudian penghapus, ya. Itu merupakan alat yang paling umum kita gunakan untuk melakukan kegiatan menggambar. Ya, menggambar kincir angin itu dapat dilakukan dengan menggambar bidang badan dan baling-baling kincir. Ya, itu coba digarisbawahin pada paragraf yang kedua. Ya, pada paragraf yang kedua, menggambar kincir angin dapat dilakukan dengan menggambar bidang badan dan baling-baling pada kincir angin. Ya, menggambar kincir angin dapat dilakukan dengan menggambar bidang badan dan baling-baling pada kincir angin, ya. Jadi badannya itu sebenarnya itu dia adalah tangkainya, ya, tangkainya. Oke, kemudian baling-balingnya ya, kalian tahu lah baling-baling bentuknya seperti apa, ya. Ya, baling-baling itu seperti yang ada di buku kalian, ya, itu baling-balingnya. Oke. Nah, itu di garis bawah ini, ya. Yang paragraf kedua, menggambar kincir angin dapat dilakukan dengan menggambar bidang badan dan baling-baling pada kincir angin. Nah, setelah itu kita dapat menghias kincir angin dengan warna-warna yang kita suka, ya. Itu juga di garis bawah ini di bukunya, ya. Yang di paragraf kedua tadi, setelah baling-baling pada kincir angin, ya, setelah itu kan titik, kemudian lanjut. Setelah itu kamu dapat menghias kincir angin dengan warna-warna yang kamu sukai, ya. Itu di garis bawahin juga. Nah, artinya di sini bahwa ketika kita selesai menggambar kincir angin tersebut, ya, kita dapat menghias kincir angin tersebut dengan warna yang kita sukai, mau warna apapun sesuka hati kita. Jadi nggak ada misalnya harus warna merah, harus warna kuning, enggak, tapi dengan warna yang kamu sukain, ya. Karena ini bebas, ya. Jadi karena kita menggambar, warnanya pun bebas, ya, karena ya tiap orang pasti berbeda-beda warna kesukaannya, ya kan. Nah, jadi di sini kita bebas mewarnai kincir angin yang sudah kita gambar, ya. Nah, kemudian selanjutnya bagian badan dan baling-baling kincir juga dapat dihias dengan warna dan motif tertentu, ya. Jadi selain misalnya kita cuma memberi warna pada gambar kincir angin, nah kita juga bisa membuat motif tertentu pada kincir angin kita. Misalnya seperti yang di buku kalian, coba kalian lihat di buku kalian. Kalau di buku kalian, ya, baling-balingnya dihiasi motif bentuk daun, ya. Dia dihiasin dengan motif bentuk daun, itu baling-balingnya, ya. Kemudian dia diberi warna, ya. Sebenarnya nggak harus juga, ya, nggak harus bentuk daun, ya, atau motif daun, ya. Motifnya juga bisa dengan gambar dekoratif, misalnya dengan unsur garis-garis saja, itu boleh. Atau misalnya kita mau gambar bintang-bintang juga boleh, ya. Atau misalnya kita buat dia cuma kumpulan dari beberapa warna, boleh, ya. Jadi nggak ada larangan. Jadi mewarnainya juga bebas, menghiasnya dengan motif tertentu juga itu bisa bebas, ya, nggak ada halangan, ya. Nah, coba garis bawahin lagi, ya. Garis bawahin pada paragraf yang kedua, baris ke 1 2 3 4 5 6 7, ya, baris ke-7, ya. Baris ke-7. Oke, ya. Coba kalian garis bawain lagi pada pada baris ke-7, paragraf kedua, ya. Kombinasikan unsur-unsur gambar seperti garis,
bidang dan warna dengan tepat supaya gambar kincir angin yang kamu buat terlihat indah. Itu digaris bawahin ya. Kombinasikan unsur-unsur gambar seperti garis, bidang dan warna dengan tepat supaya gambar kincir angin yang kamu buat terlihat bagus. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, motifnya nggak harus berubah bentuk daun ya, boleh cuma unsur-unsur gambar seperti garis ya, atau misalnya dengan warna-warna, kita buat dia beberapa warna saja boleh ya, atau misalnya kita cuma buat titik-titik juga boleh sebenarnya. Nah, titik-titik, tapi titik-titiknya berwarna ya, titik-titik yang berwarna gitu ya. Atau misalnya seperti Bapak bilang tadi, gambar bintang atau gambar yang lainnya bebas ya, jadi nggak ada masalah ya. Intinya kita bisa kombinasikan unsur-unsur gambar seperti garis, bidang dan warna dengan tepat supaya gambar kincir angin yang kita buat tadi itu terlihat lebih indah ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Itu tentang menggambar kincir angin ya. Kita mungkin nggak gambar ya. Kita mungkin nggak gambar, tapi kalau kalian misalnya ingin coba di rumah, silahkan dicoba ya. Silahkan dicoba. Sekarang coba kalian buka buku kalian di halaman 174 ya. Di halaman 174. Di sini materi kita adalah membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat dan memotong ya. Jadi materinya adalah membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat serta memotong. Di sini silakan kalian garis bawahin ya. Silakan kalian garis bawahin paragraf yang pertama. Teknik membuat garis, melipat dan menggunting merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya dekoratif ya. Itu di garis bawahin. Teknik membuat garis, melipat, dan menggunting merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya dekoratif. Ya, artinya untuk supaya kita dapat menghasilkan suatu karya dekoratif, maka teknik membuat garis, melipat, serta menggunting itu merupakan salah satu teknik yang beberapa teknik yang perlu kita ketahui ya, untuk menghasilkan karya dekoratif ya. Jadi itu merupakan teknik yang dibutuhkan dalam membuat suatu karya dekoratif ya, yaitu teknik membuat garis, melipat, serta menggunting. Oke, itu di garis bawahin yang paragraf pertama tadi. Nah, kemudian silakan garis bawahin di sampingnya ya, masih di baris keempat, baris yang keempat. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan ya. Itu pengertian dari garis ya. Garis itu adalah, atau garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan ya. Itu di garis bawahin. Itu pengertian ya, pengertian dari garis. Nah, kemudian garis ini sebenarnya dibagi atas dua ya. Garis itu dibagi atas dua. Ada garis lurus, kemudian ada garis melengkung ya. Itu ya, atau garis lengkung. Jadi garis itu cuma ada dua ya. Jadi garis itu dibagi atas dua jenis. Yang pertama itu adalah garis lurus, yang kedua itu adalah garis lengkung ya. Itu juga ada di buku kalian. Silakan digaris bawahin ya. Di baris yang kelima ya, baris kelima, setelah garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan, selanjutnya itu kalian garis bawahin. Garis dibedakan menjadi garis lurus dan garis lengkung.
Ya, jadi garis itu cuman ada dua jenis sebenarnya ya, garis lurus dan garis lengkung. Ya. Itu di garis bawahin. Kemudian di bawahnya itu juga silahkan di garis bawahin. Fungsi garis salah satunya adalah sebagai alat bantu ketika menggunting. Ya, itu di garis bawahin. Ya, jadi selain kita misalnya garis itu berfungsi sebagai pembuat pola, ya, ternyata fungsi garis salah satunya adalah sebagai alat bantu ketika kita menggunting. Tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak salah menggunting pola, ya. Jadi perlu kita buat yang namanya garis, ya. Jadi kalau misalnya kita menggunting kan, kalau misalnya nggak ada polanya atau nggak ada garisnya, ya kan kita bisa bingung ya mau mengguntingnya bagaimana. Apakah kita mengguntingnya dengan lurus atau menggunting bagaimana, atau misalnya kita mau membuat atau menggunting bentuk lingkaran tapi kita tidak ada garis lingkarannya, garis lengkungnya dia tidak ada, ya kan kita bingung ya menggunting secara langsung, ya. Makanya karena hal itu salah satu fungsi dari garis itu adalah sebagai alat bantu ketika kita ingin menggunting, ya, melakukan teknik menggunting. Itu di garis bawah ini ya, fungsi garis salah satunya adalah sebagai alat bantu ketika menggunting. Itu di garis bawahin. Nah, selanjutnya di sampingnya, selain untuk menggunting, garis juga dibuat untuk membantu melipat, ya. Jadi, nah ini kurang tepat. Ini agak bingung juga Bapak bahasanya. Oke. Di sini tadi dibilang bahwa selain untuk menggunting, garis juga dibuat untuk membantu melipat. Ya, jadi artinya gini. Artinya selain garis bertujuan digunakan untuk membantu ketika kita melakukan teknik gunting, ternyata garis juga dapat kita gunakan sebagai alat bantu ketika kita ingin melakukan yang namanya teknik melipat, ya, biar lebih rapi. Jadi kalau misalnya dia ada garisnya, berarti kita tahu bahwa garis yang perlu dilipat hanya sebatas garisnya gitu loh, ya. Jadi kita bisa terbantu dan lebih cepat kerjanya gitu. Jadi kita nggak usah khawatir kalau misalnya kita melipatnya itu tidak benar gitu ya, karena kalau misalnya sudah ada gambarnya, kita melipat sesuai garis yang ditentukan, maka pasti lipatan yang kita hasilkan pasti lebih bagus, ya. Itu maksudnya, ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini nih, di sampingnya tadi, di samping yang untuk membantu melipat, dengan bantuan garis, hasil guntingan maupun lipatan akan menjadi lebih rapi. Nah, itu yang Bapak bilang tadi bahwa kalau misalnya dia ada garisnya, ya kita ada patokannya, ya, kita ada apa namanya, ya, patokannya seperti itulah. Dia ada aturan bahwa kita cuma perlu melipat sampai garis tertentu, ya. Berbeda dengan kalau misalnya tidak ada. Kalau misalnya garisnya tidak ada, ya kemungkinan besar kita mungkin menghasilkan guntingan yang kurang rapi, ya, hasil guntingan yang kurang rapi atau hasil lipatan yang kurang rapi. Itu biasa seperti itu, ya, kalau misalnya garisnya tidak ada garis sebagai patokannya, ya. Tapi kalau misalnya kita mempunyai garisnya, ya, maka hasil guntingan kita, hasil yang kita gunting dan hasil yang kita lipat itu akan jauh lebih rapi dibandingkan dengan tidak ada garis sama sekali, ya. Itu artinya, ya. Nah, kemudian salah satu karya dekoratif yang dapat dibuat dengan teknik membuat garis, melipat dan menggunting adalah parasut, ya. Parasut. Kalau mungkin kalian sudah tahu apa itu parasut, ya, apalagi yang sekarang kalian banyak yang main game, ya. Main game, ya. Jadi parasut itu biasanya alat yang digunakan untuk terjun dari atas
langit ya, terjun payung lah dibilangnya begitu, terjun bebas ya. Jadi itu parasut ya, alat yang digunakan ketika terjun dari ketinggian ya. Ini kita bahas-bahas sedikit lagi ya, bahas-bahas ulang sedikit lagi. Oke. Ya, di situ juga di paragraf kedua pada baris yang ketiga, di sini juga ada pengertian parasut ya. Parasut adalah alat yang digunakan ketika terjun dari ketinggian. Ya, benar ya. Maksudnya itu yang seperti Bapak bilang tadi, parasut itu merupakan alat yang digunakan ketika manusia ingin terjun dari ketinggian ya, dari atas langit. Makanya jadi dibutuhkan yang namanya parasut ya. Biasanya yang pakai itu sebenarnya tentara ya. Biasanya yang pakai itu tentara. Oke. Nah, silakan juga kalian garis bawahin ya, itu tadi garis bawahin ya, parasut adalah alat yang digunakan ketika terjun dari ketinggian. Silakan kalian garis bawahin. Kemudian silakan garis bawahin juga dengan menggunakan parasut di bawahnya ya, di garis bawahin di bawahnya. Dengan menggunakan parasut, gerakan terjun akan menjadi lebih lambat ya. Parasut akan mengembang saat bergerak dari ketinggian ke arah yang lebih rendah ya. Jadi dia akan mengembang karena ada tekanan dari dorongan dari angin ya. Makanya itu juga yang membuat ketika seseorang terjun menggunakan parasut ya, dia pasti akan lebih lambat karena adanya dorongan dari udara ya, seperti itu ya. Nah, itu tentang parasut. Namun di halaman 174 itu yang perlu kalian pahamin adalah tentang membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat dan memotong. Jadi kalian harus paham apa fungsi garis, terus apa itu teknik melipat, apa itu teknik menggunting ya. Tapi sebenarnya kalian Bapak yakin kalian sudah paham semuanya ya. Teknik menggambar garis, menggambar garis kemudian melipat serta menggunting ya. Itu Bapak yakin kalian sudah paham bagaimana caranya. Tapi perlu kalian ketahui bahwa ketiga teknik tadi ya, teknik menggambar garis, kemudian teknik melipat dan teknik menggunting atau memotong ya, menggunting atau memotong ya, itu merupakan tiga teknik yang dibutuhkan untuk membuat karya dekorasi ya. Itu hal yang penting kalian ketahuin ya. Ketiga teknik tersebut itu merupakan teknik yang kita perlukan untuk membuat yang namanya suatu karya dekoratif ya. Itu yang penting dari materi pembelajaran kita di halaman 174. Nah, sekarang coba silahkan buka buku kalian di halaman 179 ya, halaman 179. Di sini materi kita adalah menghasilkan karya dekoratif dari bahan bekas ya. Jadi sebenarnya intinya sebenarnya dalam membuat suatu karya seni ya, kita nggak harus selalu menggunakan yang namanya barang baru ya, barang baru kita beli, atau misalnya barang yang benar-benar diolah atau bahan alam dan lain sebagainya ya. Ternyata membuat suatu karya itu bisa dibuat dengan bahan bekas sekalipun ya. Jadi sebenarnya bahannya itu bisa bebas. Yang penting ketika kita ingin membuat suatu karya, bagaimana cara kita bisa mengolah suatu bahan menjadi suatu karya yang bagus. Itu ya, itu yang penting sebenarnya ya. Jadi bahannya pun nggak harus dipatok atau nggak harus dipaksain harus bahan alam, atau misalnya nggak harus dipaksain harus bahan pabrik ya, atau dan lain sebagainya ya. Nah, tapi barang bekas pun itu bisa kita manfaatkan untuk membuat yang namanya suatu karya ya. Nah,
di sini balik lagi kita baca dari paragraf yang pertama. Pada pembelajaran 1 kamu telah mempelajari teknik membuat garis, melipat dan memotong untuk menghasilkan karya dekoratif ya itu ya. Jadi balik lagi Bapak bilang bahwa ketiga teknik tersebut itu dibutuhkan untuk membuat suatu karya dekoratif. Nah, kemudian di sampingnya garis dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk menggunting atau melipat sebuah pola. Itu juga di garis bawahin ya. Di garis bawahin aja biar kalian nggak bingung. Ya. Garis dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk menggunting atau melipat sebuah pola. Itu di garis bawahin ya. Jadi itu fungsi dari garis, beberapa fungsi dari garis. Ya. Nah, membuat garis lurus dapat dilakukan dengan bantuan alat yang berupa penggaris ya. Ya, itu ya. Jadi membuat garis yang lurus itu dapat dilakukan dengan bantuan alat yang bernama penggaris. Ya. Sebenarnya nggak harus penggaris, intinya sebenarnya dia lurus aja ya. Alatnya kalau misalnya alatnya itu alat yang kalian gunakan lurus ya, berarti dia bisa membuat garis dengan lurus ya, itu ya. Jadi nggak harus ya. Atau misalnya nih kalau misalnya kalian nggak ada penggaris, misalnya kalian bisa gunakan kartu ya, jenis-jenis kartu gitu ya, itu boleh. Atau misalnya kalian kalian lipat dulu buku ya, kalian ambil secara kertas, kemudian kalian lipat. Nah, itu kan bisa jadi penggaris juga ya, bisa jadi penggaris. Nah, kalian lipat bentuknya sampai kalian lurus, ntar itu bisa jadi penggaris ya. Tapi ingat ya, sebenarnya lebih baik kalau kita langsung menggunakan bantuan dari penggaris ya, karena penggaris itu sudah dirancang supaya membuat garis lurus dengan rapih ya. Walaupun sebenarnya untuk membuat garis lurus kita nggak harus menggunakan penggaris, tapi benda yang misalnya dia lurus ya, atau sudutnya itu dia 90 derajat ya, dia lurus ya. Nah, itu. Kemudian sedangkan untuk memotong kamu memerlukan yang namanya gunting ya. Nah, jadi untuk melakukan teknik memotong kita memerlukan yang namanya alat berupa gunting. Nah, selain gunting juga sebenarnya ada beberapa alat lagi yang lain, misalnya seperti cutter, terus kemudian pisau lipat ya. Nah, terus misalnya apa lagi kalau untuk memotong ya, banyaklah jenisnya ya. Yang penting alat tersebut bisa memotong bahan yang kita ingin potong ya. Salah satunya contohnya tadi seperti gunting, bisa cutter, ada pisau lipat dan lain sebagainya ya. Itu contoh-contoh alat yang digunakan untuk melakukan teknik memotong. Oke. Itu di garis bawahin juga ya. Jadi tadi di garis bawahin, membuat garis yang lurus dapat dilakukan dengan bantuan penggaris, itu di garis bawahin. Sedangkan untuk memotong kamu memerlukan bantuan berupa alat seperti gunting, itu juga dipotong ya. Nah, sekarang misalnya dari pembahasan kita sebelumnya ya, itu ada 3 teknik tadi ya untuk menghasilkan karya dekoratif, yaitu yang pertama teknik memotong, kemudian teknik membuat garis, serta teknik melipat. Nah, di sini tadi kalau misalnya kita bahas untuk membuat garis lurus itu kita memerlukan bantuan alat lain. Sama halnya dengan teknik memotong ya. Ketika kita melakukan teknik memotong pun ya, kita memerlukan bantuan alat lain berupa gunting. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan teknik melipat? Apakah ada alat yang perlu kita gunakan untuk melakukan teknik melipat? Nah, sebenarnya jawabannya nggak ada, alatnya nggak ada ya. Dikarenakan alat yang dibutuhkan untuk melakukan teknik lipat supaya menghasilkan lipatan yang bagus itu hanyalah garis yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi garis itu baik itu berupa garis lurus ataupun garis lengkung dan lain sebagainya ya.
ketika kita ingin melakukan teknik lipat, alat yang kita butuhkan itu adalah hanya garis sebagai patokan, ya. Sementara garis itu kan dihasilkan pada teknik membuat garis, ya. Jadi ketika kita sudah melakukan teknik membuat garis, maka secara otomatis kita sudah menyediakan alat bantuan untuk melakukan teknik melipat. Jadi dalam teknik melipat dia nggak ada alat khusus seperti misalnya penggaris ataupun gunting, itu tidak ada, ya. Teknik melipat itu hanya memerlukan garis sebagai patokan atau pola yang perlu dilipat seperti itu, ya. Nah, jadi nggak ada, ya. Jadi dari tiga teknik tadi hanya 2 teknik yang membutuhkan bantuan alat lain, yaitu teknik membuat garis membutuhkan penggaris, kemudian teknik memotong itu memerlukan gunting atau cutter dan lain sebagainya, ya. Sedangkan kalau misalnya melipat hanya membutuhkan bantuan dari garis yang sudah kita buat pada tahap membuat garis, ya. Itu, ya. Baik, silakan buka buku yang halaman 180. Nah, halaman 180 itu berarti dia paragraf yang kedua, ya. Paragraf yang kedua, ya. Kegiatan memotong dan melipat kegiatan memotong dan melipat dilakukan untuk menghasilkan bentuk baru dari objek asli. Ya, artinya ketika kita melakukan teknik lipat ataupun menggunakan teknik memotong, ya, itu kita membuat berupaya untuk menghasilkan bentuk yang baru dari objek asli. Contoh misalnya kita ambil sebuah kertas, ya. Nah, kan kertas kan ukurannya seperti ini, ya. Misalnya, ya, seperti buku kalian juga. Nah, kita ambil selembar kertas. Nah, yang awalnya bentuk kertas itu adalah petak, ya. Ini kan persegi panjang, ya. Kalau kita lihat ini persegi panjang, ya. Kalau diginiin, ya. Ya, dia persegi panjang. Nah, ketika kita melakukan teknik lipat ataupun teknik memotong, ya kan, ketika kita melipat bukunya, melipat kertas itu, nah itu akan menghasilkan objek baru, ya kan. Nah, kalau misalnya kita melipat dengan teknik miring, ya, membuat segitiga sama kaki. Contoh misalnya gini. Bentar, kita ambil contohnya. Misalnya nih, ini adalah selembar kertas. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi kegiatan memotong dan melipat itu dilakukan untuk menghasilkan bentuk baru dari objek asli. Objek aslinya adalah persegi panjang. Nah, tapi dengan kita melipat itu akan menghasilkan bentuk dan objek yang baru, dan itu akan menghasilkan dan itu akan berbeda dengan objek aslinya. Ingat, objek aslinya itu adalah persegi panjang. Namun ketika misalnya kita lipat, kita lipat, dia akan menghasilkan objek baru yang otomatis sebenarnya ini sudah bukan persegi panjang lagi, namun bentuknya sudah berbeda, ya. Ini baru dengan teknik lipat. Beda lagi misalnya dengan kita memotong. Nah, kalau teknik lipat kan dia kalau kita perhatikan dia banyak garis lurusnya, ya. Kalau misalnya teknik lipat, ya, banyak garis lurusnya. Nah, kalau kita lipat seperti ini pun dia menghasilkan garis lurus juga, ya. Nah, menghasilkan garis lurus juga. Nah, itu, ya, itu perbedaannya. Nah, sehingga sebenarnya kita nggak bisa terlalu banyak berbuat apa-apa ketika kita melakukan teknik melipat. Tapi kalau misalnya kita menggunting, ya, kita bisa melakukan bisa membuat objek yang sangat berbeda dan eksplorasinya lebih luas, ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan teknik memotong itu kita bisa memotong dengan lurus atau memotong dengan lengkung, ya, sehingga bentuknya itu bisa lebih luas bentuknya dibandingkan dengan melipat. Kalau kita melipat kan dia pasti menghasilkan garis lurus. Biasanya menghasilkan banyak garis lurus juga, ya. Ini kan lurus, ya, bidang garis lurus semua. Ini juga lurus sebenarnya, ya.
Oke, kalau misalnya kita lipat lagi pun kan sama aja hasilnya. Ya. Kalau misalnya kita lipat seperti ini. Ya sama aja, dia akan menghasilkan yang namanya bedang lurus juga. Jadi kebanyakan ketika kita melakukan teknik lipat itu akan menghasilkan bagian yang lurus juga biasanya. Nah, berbeda dengan teknik memotong. Teknik memotong kita bisa mengeksplor lebih jauh ya, karena kita bisa membuat bentuknya menjadi lurus, ataupun misalnya kita bisa membuat bentuk dengan melengkung ya. Jadi itu ya perbedaannya ya. Teknik memotong itu lebih luas ya. Tergantung nanti kita mau memotongnya seperti apa ya. Nah, kemudian berikutnya, media yang biasa digunakan contohnya adalah kertas ya. Itu ya maksudnya media yang digunakan untuk membuat suatu karya dekoratif itu biasanya digunakan dengan kertas ya, media yang biasanya digunakan ya, karena dapat karena kertas itu dapat dipotong dengan mudah, kemudian juga dapat dilipat dengan mudah ya. Jadi ketika kita melakukan teknik memotong dan melipat itu akan sangat lebih gampang ya, lebih mudah ketika misalnya media yang digunakan itu atau bahan yang digunakan itu adalah kertas ya. Kemudian keterampilan dan kreativitas diperlukan untuk memotong atau menghasilkan lipatan yang baik ya. Kreativitas di sini artinya ketelitian kita, kemudian ide dan lain sebagainya ya. Itu yang dimaksudnya ya, keterampilan dan kreativitas diperlukan untuk memotong atau menghasilkan lipatan yang baik. Karya dapat dibuat dengan menggunakan bahan bekas untuk mengurangi sampah di lingkungan. Artinya kalian nggak perlu ambil kertas baru, kalian bisa pakai kertas yang lama. Misalnya kalau ada kertas-kertas atau kertas dari majalah atau buku-buku yang sudah tidak kalian pakai, nah itu bisa kalian manfaatkan kertasnya untuk membuat suatu karya dekoratif ya, artinya gitu ya. Jadi akan mengurangi sampah yang ada di lingkungan ya. Oke. Nah, baik, itu tentang materi kita hari ini. Materi kita di buku Bupena C sudah habis kebetulan ya. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk langsung ke buku Bupena D ya. Jadi dipersiapkan aja buku Bupena D-nya nanti, karena materi kita di Bupena C itu sudah selesai ya. Baik, sampai di sini dulu materi kita. Semua yang Bapak suruh digarisbawahin, ingat itu adalah hal-hal yang penting ya, hal-hal yang penting. Jadi digarisbawahin, kalian baca lagi hal-hal yang semua yang sudah digarisbawahin ya, karena itu hal yang penting buat kalian ketahuin. Oke. Baik, kira-kira sampai di sini ya materi kita hari ini. Jikalau misalnya kalian kurang memahami materi hari ini ya, kalian bisa ulang lagi videonya ya, karena kan videonya nggak akan hilang dari YouTube ya. Kalian bisa tonton video ini berkali-kali, ataupun kalian bisa nontonnya dimanapun, kapanpun juga bisa kalian tonton ya. Jadi selain berkali-kali, kalian bisa nonton dimanapun dan kapanpun ya. Nah itu ya, jadi kalian bisa memahaminya lebih baik ya. Jadi karena kan ada orang yang belajar sekali dia belum paham, namun setelah 2 kali 3 kali dia baru paham ya. Silahkan kalian putar lagi kalau memang kalian belum paham. Nah, bagi yang misalnya ada pertanyaan ya, silahkan langsung japri Bapak. Nanti Bapak usahakan menjawab semua pertanyaan kalian ya. Baik, kira-kira sampai di sini dulu materi kita hari ini ya. Sampai bertemu di minggu depan.